Halo guys, welcome back to CBC channel, dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan juga unboxing wireless gaming mouse dari merek Rexus dengan tipe AK107 atau lebih dikenal sebagai RX107 ya. Oke, sebelum kita mulai unboxing, sebagai kata pengantar aja, Rexus ini jadi merupakan salah satu perusahaan lokal yang memproduksi aksesoris komputer atau PC seperti mouse, keyboard dan sebagainya ya. Dan salah satunya adalah yang kita akan unboxing kali ini. Oke, kita akan langsung mulai aja. Lihat dulu boxnya sebelum memulai unboxing. Di sini kita bisa lihat bahwa di bagian depannya ada beberapa komponen penting dari mouse ini, dimana mouse ini sudah RGB running lightnya ya. Terus kemudian untuk koneksinya sendiri itu dia pakai koneksi dual mode, dimana dia itu bisa wireless dan juga bisa pakai wire connected to PC atau laptop ya. Oke, di sini terus selanjutnya kita punya komponen selanjutnya, yaitu chipset dari mouse ini. Mouse ini sendiri menggunakan chipset IC3325 dan juga menggunakan baterai lithium 900 mAh. Serta untuk sensitivitasnya sendiri bisa diatur hingga mencapai 10.000 dpi ya. Oke, kita lihat bagian belakangnya sekarang. Ya, di sini bagian belakangnya ada spesifikasi lengkapnya, ada info tentang Rexus ID-nya sendiri, dan beberapa informasi lainnya ya. Di sini kita akan fokuskan di spesifikasi di mana yang sudah kita bahas. Di depan IC sensornya, terus baterainya, dan juga LED-nya. Nah, yang kita belum bahas, kita bisa lihat di sini bahwa ada beratnya ya. Di sini beratnya itu 118 plus minus 2 gram. Jadi bisa 120 gram atau 116 gram per unitnya ya. Dan untuk dimensi bisa dilihat sendiri, yaitu 126 x 66 x 40 mm. Dan untuk panjang kabelnya sendiri paracord 1,8 meter. Serta konektivitasnya sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dia bisa mode ganda. Yang pertama itu wireless, yang kedua itu wire connected. Oke, di sini kita akan mulai unboxing aja. Di sini kita punya kartu garansi. Terus di sini kita punya buku manual guide-nya ya untuk mouse ini sendiri, yaitu Rexus RX107. Oke, kita akan langsung lihat aja buku manualnya dulu. Oke, di sini kita akan lihat dulu buku manualnya. Yang pertama itu di buku manualnya itu ada spesifikasi produk yang udah kita bahas, terus ada fitur dari mouse-nya, terus cara setup mouse-nya, terus beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna, dan penjelasan dari auto sleeping function atau fungsi auto sleep dari mouse ini ya. Jadi bisa kita lihat kalau seumpamanya waktunya tuh lebih dari 2 menit atau 2 menit setengah, itu LED-nya akan mati sendiri ya. Dan untuk menyalakannya lagi, kita cukup menggerakkan mouse-nya aja dan akan kembali seperti semula. Kemudian ada status deep sleeping, di mana waktunya itu sudah mencapai 5 menit, dan aksi untuk membangunkan atau mengembalikannya itu kita cukup menekan tombol untuk membangunkan. Terus di sini ada status untuk low power alert sama super low power. Oke. Di sini kita bisa lihat ada penjelasan dari tombolnya,
Tombolnya sendiri ada 7 ya. Sama ini yang versi bahasa Indonesianya, yang ini versi bahasa Inggrisnya. Oke, mungkin itu aja untuk buku manualnya. Brown box ya. Di sini kita punya mouse-nya itu dengan varian warna putih ya. Di sini sendiri ada 3 varian warna, yaitu warna pink, putih, dan hitam ya. Mouse ini sendiri terbilang cukup termasuk berbobot atau berisi ya, karena beratnya cukup terasa. Karena ini mungkin mouse gaming, jadi lebih terasa beratnya. Punya kepala USB untuk melakukan wireless mouse ya, mode nirkabel. Oke, di sini kita punya 3 tombol, di mana tombol off itu ketika mode mati, dan tombol yang kedua ini yang seperti ada lampu dicoret itu adalah mode on, tetapi warna RGB atau run lightingnya tidak menyala, dan mode on dimana mode menyala dan running light RGB nya juga menyala. Dan kita bisa lihat sendiri di sini dibuatnya di Cina ya, dengan model RX 107. Di sini kita dapat kabel untuk melakukan mode kabel atau wire connected, atau ini juga bisa digunakan untuk melakukan pengecasan dalam mode menggunakan mouse nirkabel. Jadi mouse-nya itu butuh dicas karena tidak menggunakan baterai ya untuk nirkabelnya. Jadi dia butuh ini juga kabelnya untuk mencas mouse ini. Jadi dia ada 2 mode, bisa pakai kabel, bisa juga nirkabel. Oke, kita stop dulu, kita akan lanjut ke mode di mana di laptop. Aturan dari mouse ini menggunakan aplikasi dari PC atau laptop kita ya, yaitu kita bisa cari ke website Rexus, kemudian kita download aplikasi sesuai dengan produk yang kita beli dari brand Rexus ya, kalau untuk brand dari Rexus ini. Oke, kita mulai aja mengeksplor. Di sini kita punya menu utama, yaitu pengaturan untuk pencahayaan ya, atau light setting, dimana di sini kita bisa melihat tulisan breathing, dimana breathing ini fungsinya kita untuk mengatur seberapa lama penggantian warna RGB ini ya. Jadi seumpamanya kalau saya kecilkan breathingnya ke sini, penggantian warnanya akan lebih lama nih, bisa dilihat ya. Nah, hanya kalau seumpamanya saya tinggikan ke maksimal, perubahan warnanya akan menjadi cepat. Oke, di sini kita punya beberapa mode, yaitu static breathing, neon, cycle breathing, wave, marquee. Untuk mode pencahayaan dari mouse ini sendiri. Kemudian di sini kita punya button setting yang terdiri dari 7 sesuai dengan tombol yang ada di mouse ini, dan kita bisa mengatur fungsi dari masing-masing tombolnya ya. Jadi seumpamanya right click deh, contoh right click, kita mau gantinya jadi apa tuh? Mau jadi mouse key, DPI, profile, keyboard key, media, makro, shortcut, atau apa? Silahkan dipilih, bisa diganti jadinya kegunaan dari pencet tombolnya itu.
Terus di sini kita punya DPI setting untuk mengatur sensitivitasnya. Terus di sini kita punya makro manager atau manajer utama ya ini ya, untuk mengatur mouse-nya. Dan di sini kita punya beberapa profile, di mana masing-masing profile ini kita bisa ganti kayak beberapa username lah istilahnya. Jadi sebenarnya profile 1 mau settingnya, light settingnya static, button settingnya, right clicknya mau dijadiin profile. Oke, gitu buat profile 1-nya. Ntar kalau mau profile 2-nya mau diganti breathing bisa. Jadi ntar di sini di profile 1-nya itu tinggal di save aja. Ntar nih bisa import atau export profile, ntar bakal tersimpan. Jadi tinggal menggunakan aja, tinggal di seumpamanya kalau mau pakai profile 1 tinggal pencet profile 1, ntar fungsinya akan sesuai dengan profile 1. Begitu juga dengan profile 2 dan seterusnya. Oke, jadi itu fungsi dari mouse-nya sendiri. Untuk right click, left click, terus habis itu buat tombol untuk scrollnya itu normal seperti mouse biasa. Cuman di sini kita lihat ada 2 pencetan di sini, dimana pencetan yang atas itu untuk menambah sensitivitas pada mouse, serta bagian bawah tombolnya itu untuk mengurangi sensitivitas dari mouse ini sendiri. Sedangkan untuk yang tombol di bagian kiri mouse ini ya, tombol atas itu untuk masuk ke fungsinya di browser ya, tombol yang ini. Jadi seumpamanya kalau kita seumpamanya ada di browser, tombol atas ini bakal berfungsi untuk masuk ke halaman browser yang kita tuju di akhir. Sedangkan yang bagian belakangnya itu ini tombol untuk kembali ke halaman browser sebelumnya yang kita tuju. Jadi tombol ini kalau defaultnya itu hanya berfungsi di browser. Cuman di sini kita bisa ganti settingnya, yaitu untuk forward dan backward ya. Jadi yang depan itu forward, yang belakang itu backward. Bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita di sini. Mungkin sekian aja untuk reviewnya kali ini. Terima kasih telah menonton.